Perkenalkan, nama saya Aprilia Tika Rahayu, NPM saya 1970065165050. Prodi Sistem Informasi, Fakultas FTKI. Di sini saya akan mempresentasikan kompetisi yang dibutuhkan untuk sukses di era Society 5.0 dengan mata kuliah ICT Technopreneurship and Leadership ruang 1. Di sini perkenalkan, nama saya Priya Tika Rahayu, NPM saya 1970065165050. Saya akan mempresentasikan dengan judul kompetensi yang dibutuhkan untuk sukses di era Society 5.0 dengan mata kuliah ICT Technopreneurship and Leadership ruang 1. Dari pendahuluan ini dan latar belakangnya, Society 5.0 muncul di kawasan Jepang dan mulai diperkenalkan secara luas pada Januari 2019. Lalu di kantor Perdana Menteri Jepang, ini merupakan sebuah konsep masyarakat yang berpusat pada dengan berbasis kepada teknologi. Gagasan mengenai Society 5.0 tersebut dilatar belakangi oleh tingginya jumlah populasi generasi tua di Jepang. Hal ini tentunya menyebabkan semakin meningkatnya pelayanan dan pengobatan. Belum lagi, jumlah tenaga buruh yang ahli masih sangat minim di sana. Karena itu, Jepang membuat terobosan baru berupa data medical record guna mempercepat proses penanganan pasien. Selain itu, pelayanan kesehatan di sana menggunakan sistem report. Adapun untuk perawat adalah AI beserta robot. Dari sini dapat dipahami bahwa ada konsep society di Jepang, sebabnya adalah karena penurunan jumlah populasi penduduk. Society 5.0 dan revolusi industri 4.0 memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Revolusi industri berpusat pada teknologi otomatisasi yang digabungkan dengan satu teknologi cyber, di mana sebuah kegiatan di berbagai sektor berpusat kepada digital. Sementara society adalah suatu konsep yang memuaskan diri kepada manusia, namun tetap menyeimbang dengan kemajuan ekonomi yang memakai sistem dunia maya dan dunia fisik. Bahkan, munculnya Society 5.0 ini dilatar belakangi oleh kurangnya peluang bagi kemanusiaan yang ada pada sistem revolusi industri 4.0. Penerapan Society 5.0 di Indonesia harus mempertimbangkan banyak hal, khususnya dari sisi sumber dayanya. Sumber daya manusia di Indonesia perlu ditingkatkan lagi, terlebih dahulu mengingat banyak kompetensi yang diperlukan dalam rangka menyambut peradaban yang lebih maju. Karena jika menerima begitu saja sistem ini tanpa memperhatikan sumber daya, kemungkinan Indonesia akan mengimpor tenaga kerja dari luar. Dari rumusan masalah ini dan tujuannya, masalah yang dibahas di makalah yang sudah saya buat itu sebagai berikut ini. Di nomor 1, kompetisi apa saja yang dibutuhkan untuk sukses di era Society 5.0. Dan yang kedua, kompetensi utama karir profesional di bidang IT Society 5.0. Dan yang ketiga, penerapan karir apa yang ada di era Society 5.0. Dan tujuan dari pembuatan makalah ini yaitu untuk menjelaskan masalah-masalah yang ada. Rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan informasi skill dan kompetensi apa saja yang dibutuhkan era Society. Dan yang kedua, memberikan apa saja yang harus dimiliki IT pada di era Society 5.0. Dan yang ketiga, memberikan contoh penerapan karir di era Society 5.0. Dan setelah itu, kompetensi utama karir profesional di bidang IT Society. Pertama, leadership. Leadership adalah suatu proses mempengaruhi sosial dengan
memaksimalkan upaya orang lain menuju pencapaian suatu tujuan. Leadership sangat penting bagi setiap pekerja. Pertama, dengan karakter leadership adalah yang kuat. Seorang karyawan yang dapat menyelesaikan semua tugasnya secara tepat waktu, karena dia dapat memimpin dirinya sendiri dan tahu skala prioritas. Apabila hal ini terpaten pada setiap pekerja, perusahaan dapat berfungsi secara optimal dan meraih profit yang tinggi. Dan yang kedua, language skill merupakan kemampuan untuk berbahasa asing, khususnya bahasa Inggris, karena bahasa dunia saat ini adalah bahasa Inggris. Maka harus dikuasai untuk memudahkan dalam berkomunikasi dengan dunia luar. Yang ketiga, IT literacy. IT Information and Communication Technology adalah penggunaan ICT untuk mengakses, mengolah, mengintegrasi, mengevaluasi, dan menciptakan informasi. Dalam hal ini, kemampuan yang harus dimiliki adalah kemampuan yang berkaitan dengan teknologi. Misalnya, untuk mengoperasi komputer, mengolah data, dan membuat aplikasi dan sebagainya. Sedangkan di nomor 4, writing skill and public speaking. Kemampuan ini tidak kalah pentingnya, yaitu kegiatan untuk menuangkan ide dan gagasan yang kita miliki dan pemikiran maupun inovasi baru yang dapat dipakai pada era Society 5.0 dengan cara menulisnya. Jika menulis penting, maka ada yang lebih penting, yaitu berbicara di depan orang banyak. Kemampuan ini jarang dimiliki oleh sebagian orang karena dibutuhkan kecerdasan dan mental yang kuat untuk berani berbicara di depan orang banyak. Dan di sini adalah contoh penerapan karir. Yang pertama, web developer. Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email. Daftarkan email memasarkan produknya. Sebuah perusahaan tentu harus memanfaatkan segala hal, termasuk ranah digital untuk memperluas jaringan dan jangkauan pemasaran. Setiap perusahaan butuh alamat daring berupa website untuk menjaga konsumen lebih besar. Untuk itu, peran web developer tentu harus menjadi pertimbangan di era digital ini. Karena saat perusahaan memutuskan menggunakan website, tentu ada bahasa pemrograman yang harus dilakukan oleh web developer. Jika ingin jadi web developer, harus mempelajari apa itu front-end, back-end, developer, HTML, dan CSS, dan sebagainya. Dan yang kedua, app developer. Tiap perusahaan yang ingin menjangkau konsumen dengan cara digital harus terus berinovasi. Salah satunya, menyediakan aplikasi di smartphone. Saat ini banyak yang dilakukan pelaku usaha untuk menyasar konsumen. Jika ingin menjadi app developer, maka harus memiliki kemampuan algoritma dan logika pemrograman. Dan yang ketiga adalah SEO, Search Engine Optimization. Jika web sudah dimiliki perusahaan, maka agar sebuah web bisa semakin luas jangkauannya perlu SEO spesialis. Tugasnya bertanggung jawab pada update hal apapun yang berkaitan dengan perkembangan informasi mengenai algoritma Google. Tentu, pekerjaan ini terus diperbarui mengikuti eranya. Posisi ini juga bertugas untuk mengoptimalkan website, sehingga mampu berada di posisi teratas halaman pertama Google. Yang keempat, content creator. Mengandalkan kreativitas, seorang content creator harus membuat konten iklan yang bisa menarik perhatian siapapun, termasuk seorang content creator direkrut perusahaan. Maka tugasnya membuat calon pembeli tertarik dengan produk yang akan ditawarkan. Dan yang kelima, sosial media spesialis. Semua orang yang banyak menggunakan media sosial, biasanya di setiap media sosial ada banyak perusahaan yang menawarkan produk mereka. Membuat iklan yang beragam dan kreatif merupakan tugas sosial media spesialis untuk menganalisis feedback dari warga net. Setelah itu, di sini ada kesimpulannya. Society 5.0 sendiri menjadikan sebuah solusi dari revolusi industri 4.0, di mana banyak
Masyarakat beranggapan bahwa Industri 4.0 akan menggunakan mesin-mesin teknologi canggih yang akan menekan pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga manusia. Society 5.0 ini diharapkan dapat menciptakan nilai baru melalui perkembangan teknologi canggih, dapat mengurangi adanya kesenjangan antara manusia dengan masalah ekonomi di depannya. Pada dasarnya, Society 5.0 ini dibuat untuk melayani kebutuhan manusia, agar masyarakat bisa menikmati hidup dan merasa aman. Sekian dari saya. Jika ada salah perkataan, perbuatan, atau salah omongan saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.